seluruhnya guru agung pengersa Abah, bil khusus para wakil talqin yang dibisakan membersamai kita pada manakib online subuh kali ini. Hadir bersama kita diantaranya orang tua kita bersama beliau Romo Profesor K. Haji Subandi Nur Muhammad. Hadir bersama kita juga Profesor K. Haji Raden Edi Sunario serta Dr. Rahmat Hidayat. Begitupun hadir bersama kita Romo K. Haji Anang Asy'ari. Begitupun seluruh petugas manakib yang dimuliakan Allah. Sama-sama juga kita cintai, kita ta'zimi orang tua kita, Bunda Haya, Bunda Sari, serta Bapak Profesor. Begitupun seluruhnya ikhwan akhwat dimanapun berada yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa cinta, ta'zim kami kepada beliau. Semoga beliau semua Allah jaga dalam sehat walafiat dan senantiasa diistiqomahkan membersamai kita dalam berkhidmat kepada Guru Agung Fadlul Syekh Pangersa Abah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, kita bersyukur pada pagi hari ini masih dibisakan, dimampukan dengan wasilah Tuan Syekh untuk sama-sama ikut dalam acara yang sangat mulia ini, yang salah satu kita cintai dan salah satu amalan yang sangat istimewa, yang sangat dicintai oleh Pangersa Abah. Kita semua sedang belajar untuk ikut kepada Abah. Semoga kita dibisakan selalu untuk istiqomah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Di dalam bulan Jumadil Ula, Tuan Syekh, salah satu hurufnya memberikan makna yaitu huruf alif yang kedua di sini dengan makna ikhlas. Yaitu ikhlas. Apa itu ikhlas? Di sini yang pertama Pangersabah memberikan makna tentang ikhlas itu adalah Allah tatlubu li'amalika syahidan ghairallah. Ikhlas itu kata Abah, engkau tidak mengharap saksi atas perbuatanmu melainkan hanya Allah saja. Dikatakan juga bahwasanya ikhlas adalah membersihkan amal dari keruh-keruhnya yang mengotori amal tersebut. Dan disebutkan juga bahwasanya ikhlas merupakan rahasia antara seorang hamba dengan Allah. Rahasia tersebut tidak diketahui oleh seorang malaikat pun sehingga ia dapat menulisnya. Tidak pula diketahui oleh setan sehingga ia dapat merusaknya. Dan tidak juga diketahui oleh hawa nafsu sehingga ia dapat memalingkannya. Dan ikhlas ini merupakan pilar yang paling penting di antara sekian banyak amalan hati. Dan ikhlas ini adalah tumpuan seluruh ibadah. Kalau dalam Al-Quran Allah mengatakan firman Allah, ada menulis firman Allah yaitu surat Al-Bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budul wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaati semata-mata karena menjalankan agama. Dan Nabi SAW mengatakan, akhlis dinak yakfikal qalil minal amal. Ikhlaslah kamu dalam agama, maka amal yang sedikit pun bisa mencukupi. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, seringkali kita mendengar para kiai atau para guru-guru memberikan wejangan atau nasihat kepada kita tentang yang namanya ibadah itu mesti ikhlas. Akan tetapi dulu saya sendiri sangat sulit, ibarat kata sangat sulit ini mempelajari dan mempraktekkan bertemu dengan Tuan Syekh. Inilah salah seorang guru kekasih Allah yang mesti kita syukuri keberadaannya, yang mesti kita syukuri kita dipertemukan oleh orang yang sangat indah akhlaknya, sangat luhur budi pekertinya, sangat tinggi kedudukannya. Beliau adalah Syekh Mursyid fi hada zaman, Hadratus Syekh Pangersa Baos. Kalimat ikhlas sering kita ucapkan. Ternyata diajarkan Abah kalimat ikhlas adalah kalimat la ilaha illallah. Begitupun ini merupakan dzikir ikhlas.
Ini merupakan kalimat ikhlas. Ini merupakan sesuatu amalan zikir ini yang jika seorang hamba rutinitas mengistiqomahkannya, maka sadar atau tidak setelah ditalkin oleh Syekh Mursyid, amal ibadah yang dilakukannya akan menjadi ikhlas sepenuhnya. Mengapa bisa saya simpulkan seperti itu? Karena di sini Tuan Syekh membagikan ikhlas itu ada tiga tingkatan. Dan insya Allah setelah kita mendengarnya, kita bisa meyakini, tambah yakin bahwa amalan yang sedang dan akan selalu kita amalkan ini merupakan amaliyah ikhlas, inti dari segala ajaran, bahkan ini adalah amalan kebaikan yang menghimpun kebaikan dunia dan akhirat. Tanpa kita minta. Nah, makanya ketika Tuhan Syekh menjelaskan tentang ikhlas di sini, beliau juga memberikan atau menceritakan satu hadis Nabi yang diriwayatkan dari Sayyidina Abu Dar Al-Ghifari. Saat itu Imam Abi Dar Ghifari bertanya kepada Rasul SAW mengenai ikhlas. Maka Rasul menjawab, hingga aku, kata Nabi, bertanya tentang itu kepada malaikat Jibril. Maka Rasulullah pun menanyakan hal ikhlas ini kepada malaikat Jibril. Dan Jibril menjawab, hingga aku bertanya kepada Tuhan yang maha mulia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat Jibril bertanya langsung kepada Allah mengenai ikhlas. Maka Allah menjawab dengan indah. Ikhlas huwa sirrun min asrari audi'uhu qalba man ahbabta min ibadi la yattali'u alaih malakun fayaktubuhu wala syaitanu fayusidahu. Ikhlas, kata Allah Ta'ala dalam firman-Nya, adalah rahasia dari segala rahasiaku yang aku titipkan ke dalam hati seorang hamba yang aku cintai dari para hamba-hambaku. Dan tidak dapat melihat kepadanya malaikat seorang pun, sehingga ia dapat menulisnya, dan tidak pula setan, sehingga dia dapat merusaknya. Masya Allah. Jadi kata Allah Ta'ala dalam firman ini, firman hadits qudsi ini, ikhlas itu rahasia Allah yang Allah berikan kepada orang yang telah Allah cintai. Nah, jadi sebelum Allah menitipkan ikhlas itu, ternyata Allah memilih dari para seluruh hambanya, dipilih. Kalau bahasa Abah, dimayyasyakan. Kita ini dikehendaki olehnya. Nah, ketika Allah menginginkan seorang hamba itu ikhlas dalam segala perilaku kehidupannya, dalam segala ibadahnya, maka yang pertama, Allah akan mencintai dulu orang itu. Nah, setelah Allah cinta kepadanya, maka Allah akan mempertemukan orang yang telah dipilih sebagai orang yang ibadahnya bukan karenanya tapi olehnya. Makanya kalau Abah bahasanya ibadah Abah bukan karena Allah tapi olehnya. Artinya ibadahnya orang ini bukan dirinya yang melakukan, tapi dia telah sadar segala aktivitas, bahkan kedipan mata, helai nafas yang masuk dan dikeluarkan dari hidungnya, setiap detak jantung yang berdetak dalam dirinya, itu mereka orang-orang seperti itu telah sadar bahwa Allah yang mengizinkan itu semua. Bahkan ibadahnya, lisannya bisa menyebut namanya, orang-orang manusia mulia seperti mereka sadar itu bukan dirinya, tapi Allah yang telah memberikan izin, sehingga mereka dapat menyebut nama Allah dengan lisannya dan mengingat Allah dengan hati dan pikirannya. Maka ini orang yang dicintai Allah. Dan setelah Allah menginginkan orang manusia-manusia menjadi ikhlas, maka manusia siapapun akan diizinkan bertemu dengan orang ini, dengan manusia mulia ini. Beliau adalah Syekh Mursyid fi hada zaman. Yang kita lihat amaliyah keseharian ibadah pangersaabah luar biasa, yaitu telah mencapai makom istiqomah. Bahkan yang tadi saya sampaikan, Abang membagi tiga tingkatan ikhlas. Dan ini menjadi introspeksi dan menjadi tolak ukur, bahkan menjadi syukur tinggi yang luar biasa kalau kita mengetahui makom ikhlas tiga tingkatan ini. Yang pertama, simpelnya Abah memberikan, makom ikhlas ada tiga tingkatan. Yang pertama, ikhlasnya orang awam. Siapa mereka? Ikhlasnya orang awam. Ikhlasnya orang awam ketika mereka ibadah,
Mereka meniadakan makhluk dalam peribadahan tersebut. Akan tetapi masih dalam ibadah itu ada permintaan duniawi dan ukhrawi, permintaan dunia dan akhirat. Contoh, dalam ibadahnya masih menginginkan kesehatan jasmani, masih menginginkan keselamatan harta, keberkahan atau keluasan rezeki, atau istana-istana yang ada di surga dan bidadari yang begitu indah yang diceritakan, fasilitas-fasilitas surga. Nah, ternyata ketika orang beribadah dengan hal tersebut masih menginginkan dunia dan akhirat, itu masih dalam tingkatan awal, yaitu ikhlasnya orang awam. Yang kedua, ikhlasnya orang khawas. Siapa itu khawas? Orang khusus. Orang khawas ini yang kedua adalah ketika dia ibadah hanya menginginkan keberuntungan akhirat saja tanpa menginginkan keberuntungan dunia lagi. Jadi ketika ibadah dia hanya fokus pengen menginginkan kenikmatan yang ada di akhirat setelah dia pulang kepada Allah. Surga, bidadari, atau makanan-makanan yang nikmat, tempat yang enak di sana di surga nanti. Ternyata itu masih tingkatan yang kedua. Nah, tingkatan yang ketiga adalah ikhlas khawasil khawas. Ini ikhlas tingkatan paling tinggi, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah. Siapa ciri mereka? Tingkatan yang tertinggi khawasil khawas ini adalah ketika mereka beribadah, mereka meniadakan segala keberuntungan dunia dan akhirat, maka ibadah mereka murni, tulus, hanya menginginkan pemilik dunia dan akhirat. Hanya wujud penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan didasari rasa cinta dan kerinduan untuk dapat bersama dengannya selamanya. Masya Allah. Inilah ikhlasnya orang-orang yang telah memiliki makam khusus di sisi Allah. Mereka para wali-wali mursyid ahli silsilah. Dan ketahuilah ikhwan akhwat rahimakumullah, sadar atau tidak, ikhwan akhwat yang dipertemukan oleh Syekh Mursyid setelah mendapat talqin dzikir, mereka semua sedang ditarik, sedang dipaksa bahasanya untuk mencapai makom ikhlas khawasil khawas. Ibadah tidak hanya menginginkan keberuntungan dunia akhirat saja, tapi tidak menginginkan itu lagi maksudnya, tapi yang dituju hanya Allah saja. Hanya ingin Allah saja. Inilah inti dari talqin dzikir diantaranya, memurnikan kolbu kita, memurnikan ibadah kita, penghambaan kita, hanya murni, hanya menginginkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, sungguh tidak ada lagi, kata Abah, benar tidak ada waktu lagi untuk tidak bersyukur. Kita atau saya yang borokokok begini, katakanlah, yang tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak mau apa-apa, sedang belajar ke fase itu semua. Ternyata setelah mendapat talqin dzikir, ikhlas makom tertinggi itu telah diberikan kepada ibu bapak dan kita semua. Oleh Abah, alatnya telah diberi, amaliyahnya telah diberi, seluruh aktivitas kita, gerak-geriknya. Makanya disebutkan oleh sebagian ulama tasawuf, awqatuna kulluhan ibadah. Seluruh waktu kita adalah ibadah. Masya Allah. Kenapa? Karena setiap waktu setelah tidaklah lepas hatinya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika dia beribadah, walaupun lisannya masih menginginkan kebaikan dunia, boleh, bukan tidak boleh. Walaupun lisannya masih meminta akhirat, boleh. Walaupun itu boleh, tidak bukan tidak boleh. Tapi hatinya mau tidak mau telah diberi jalan khusus, telah diberi cara untuk memurnikan ibadahnya hanya menginginkan Allah saja. Makanya sebelum kita berzikir kepada Allah, sadar atau tidak kita telah bermunajat, ilahi anta maksudi. Dibersihkan, ya Allah, engkau yang saya tuju. Ridho kama tulubi, ridho kamu yang saya pengen, ya Allah. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abada. Ditambah sama abadu di penghujungnya. Kita hanya meminta cinta Allah. Hanya pengen mengenalmu, wahai Allah. Bahkan hanya ingin bersama denganmu selamanya. Ini telah kita gapai, ikhwan akhwat. Akan tetapi rasa itu belum timbul sepenuhnya dalam diri.
Mungkin kita ke ibadah masih pengen dunia, masih pengen akhirat, masih kebaikan ini, pengen itu, pengen apa. Itu semua dibolehkan, monggo. Tapi sadar atau tidak, nanti Allah dengan wasilah Abah akan menaikkan terus makom seorang murid sampai dia lupa, tidak menginginkan lagi keberuntungan atau meminta hasil tentang ibadahnya. Mengapa? Karena orang yang ditalkin dikir, dia telah punya alat pembersih jiwa, pembersih amal, pemurni amaliyah, yakni dengan talqin dikir. Maka Nabi mengatakan khairu dikril khafiyyu, kata Nabi. Sebaik-baik dikir adalah dikir khafi. Mengapa? Karena dengan dikir khafi yang ditanamkan ini, itulah alat ikhlas. Malaikat tidak bisa menulisnya karena tidak tahu. Bahkan setan sekalipun tidak bisa merusaknya. Begitupun nafsu tidak bisa memalingkannya. Ibadah ini hanya murni untuk Allah. Artinya segala aktivitas lahiriah dia, apapun itu. Walaupun dia bersodakoh dilihat orang, walaupun dia bersodakoh disebut namanya, tapi ketahuilah, penyebutan itu hanya secara lahiriah saja. Namun orang yang mendengar itu tidak tahu. Ketika ditalkin, seseorang manusia mempunyai hubungan khusus dengan Allah. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Dan aku selalu hambaku bersama hambaku seketika hambaku mengingat aku. Inilah makom ikhlas tertinggi khawasil khawas. Dan sesungguhnya ketika saya membaca Fadailu Syuhur kitab ini kita bertabaruk, maka kita bersyukur kepada Allah melalui wasilah Abah, kita telah ditarik ke makom tertinggi dalam ikhlas. Masya Allah. Inilah yang mesti kita syukuri. Maka kita bersyukur kepada Allah dengan berkhidmat seperti ini. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Karena melalui khidmah seperti ini, baik khidmah amaliyah, khidmah ilmiah, atau khidmah maliyah yang kita laksanakan ini, semata-mata ini adalah cara syukur kita kepada Allah melalui wasilahnya, yaitu Tuan Guru Agung Pangersabau sebagai mursyid kita yang telah menarik kita semua secara sadar atau tidak mencapai makom tertinggi dalam ikhlas. Masya Allah. Maka kita bersyukur, Alhamdulillahilladzi faddalana ala kathiri min ibadihil mu'minin. Sekarang tugas kita hanya tinggal syukur nikmat dengan mengamalkan sebaik mungkin amalan ini dan berkhidmah semaksimal mungkin dengan pangersabah sebagai wasilah kita dijadikan orang-orang yang telah di makom khususil khusus atau khawasil khawas. Semoga Allah menjaga istiqomah kita semua dan diturunkan kebahagiaan rasa ini kepada anak cucu kita, keturunan kita, dan kita dijaga dari segala hal yang tidak mengenakan kebahagiaan dunia akhirat. Allah karuniakan untuk kita semua. Semoga Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya, dan kita tambah istiqomah dengan pangarsabah dalam mengamalkan, mengamankan, melestarikan amalia pecinta kesucian jiwa ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam